Oke, sebelum lanjut ke materi, di sini sudah ada sistem reproduksi. Kenapa ke sistem reproduksi? Jadi nanti itu ada hubungannya. Sebelumnya, kita sudah memiliki sepasang manusia, yang dimana kita tahu setiap manusia memiliki 46 kromosom dan bersifat 2N atau diploid. Dimana bila setiap manusia itu akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin, bila perempuan dia akan menghasilkan sel telur, dan laki-laki dia akan menghasilkan sel sperma. Dan dimana setiap sel itu akan bersifat N atau haploid, dan kromosomnya itu juga akan bersifat atau berjumlah 23 kromosom setiap selnya. Kemudian bila akan terjadi pembuahan, dia akan membentuk zigot dan bersifat 2N lagi, di mana kromosomnya juga akan berjumlah 46 kromosom. Kemudian akan menjadi embrio, kemudian juga akan selanjutnya menjadi manusia, di mana sifatnya yaitu 2N dan memiliki 46 kromosom. Jadi hubungannya di mana? Hubungannya itu adalah di menjaga jumlah kromosom itu sendiri. Kenapa harus dijaga? Karena bila setiap sel itu memiliki 46 kromosom dan bila ada terjadi pembuahan, maka zigotnya itu akan menjadi berjumlah 92 kromosom. Selanjutnya akan kalau tidak dijaga jumlah kromosomnya itu, mungkin dia akan menjadi 184 kromosom dan selanjutnya atau semakin banyak dan seterusnya. Jadi disinilah sifat meiosis itu atau pembelahan meiosis itu dibutuhkan untuk menjaga jumlah kromosom itu. Atau bisa kita bilang pembelahan meiosis itu dia dari 2N menjadi N, sedangkan bedanya dari mitosis dia dari 2N menjadi N. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi pembelahan meiosis. Fungsi dari pembelahan ini, pertama, menjaga jumlah kromosom. Kedua, menghasilkan sel gamet. Ketiga, untuk meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Sedangkan ciri-cirinya, pertama, terjadi di sel kelamin. Kedua, jumlah sel anaknya 4. Ketiga, jumlah kromosom setengah dari induknya. Keempat, pembelahan terjadi sebanyak 2 kali. Tahapan dari pembelahan meiosis itu terbagi menjadi 2, meiosis pertama dan meiosis kedua. Bisa digambarkan secara garis besar, kita sudah memiliki satu sel, di mana di sel itu dia memiliki 2 buah kromosom atau sepasang kromosom, di mana nanti kromosom itu dia akan berbentuk tetrad, yaitu 4 lengan. Di pembelahan pertama, lengan kromosomnya tidak akan berpisah, sedangkan di pembelahan kedua, dia akan berpisah tiap lengannya, dan hasil akhirnya adalah satu set N kromosom. Selanjutnya kita membahas meiosis pertama. Pada tahap ini, dia terbagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, profase pertama. Profase pertama ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, terjadi penggandaan kromosom, di mana kromatin dia mengalami penggandaan menjadi kromosom. Selanjutnya adalah fase zigoten, di mana setelah menjadi kromosom, kemudian kromosom tersebut saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten, kromosom sudah berbentuk tetrad dan pindah silang pun sudah dimulai. Selanjutnya adalah fase diploten. Pada fase ini terbentuk kiasma. Kiasma itu sendiri adalah titik antara 2 kromatin pada kromosom yang homolog yang membentuk huruf X dan terjadi pertukaran bahan genetik. Dan di tahap ini pun kompleks sinapsis mulai menghilang. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu diakinesis, di mana perpindahan kiasma sudah selesai dan siap untuk mengalami metafase pertama. Tahap pada profase pertama ini bisa lebih diingat dengan singkatan lezikpadidis, yaitu Le untuk leptoten, Zik untuk zigoten, Pa untuk pakiten, Di untuk diploten, dan Dis untuk diakinesis. Proses setelah profase pertama disebut dengan metafase pertama. Pada tahap ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Dan pada tahap ini juga serat spinel menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom. Proses selanjutnya bernama anafase pertama. Pada tahap ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang spinel tersebut.
Proses selanjutnya adalah telofase pertama. Pada tahap ini, terjadilah sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu sel membelah menjadi dua sel anak. Pada tahap ini atau pembelahan ini, sel di sini sudah bersifat haploid yang sebelumnya bersifat diploid. Selanjutnya kita bahas meiosis kedua. Pada meiosis kedua ini tahapannya hampir sama dengan meiosis pertama. 1. Profase kedua. Pada fase ini, sentromer membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spinel yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Selanjutnya, metafase 2. Pada tahap ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai juga tersusun benang-benang spinel yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Selanjutnya, anafase 2. Pada tahap ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Fase terakhir ada telofase 2. Pada tahap ini benang-benang spinel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini juga proses yang namanya sitokinesis terjadi, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan 4 sel anak yang bersifat N. haploid. Sekian penjelasannya, terima kasih.